Raja Hukum sama Bang Wawan. Assalamualaikum everyone. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video ini, kami dari kelas Fisika Dasar TPB 50B, kelompok 7 RBL, ingin menjelaskan mengenai Research Based Learning kami, yaitu penyemprot multifungsi di era pandemi. Sebelum kami menjelaskan mengenai penyemprot multifungsi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Research Based Learning. Research Based Learning merupakan model pembelajaran yang mengarah pada aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dan dosen dalam hal asimilasi dan aplikasi pengetahuan. Nah, sebelum masuk ke materi, akan lebih baik jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ariski dengan NIM 1202200062. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 120220056. Halo, perkenalkan nama saya Anjeli Rusi Maria Siotang, NIM 120220071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Askia Zara, NIM 120220078. Perkenalkan, nama saya Silvia Putri Sinia dengan NIM 1202249. Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama berlaku untuk aliran tak termampatkan atau incompressible flow, dan yang lain adalah untuk fluida termampatkan atau compressible flow. Aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termampatkan adalah sebagai berikut. P plus rho kali G kali H plus setengah P V kuadrat sama dengan konstan, di mana V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi, H sama dengan ketinggian relatif terhadap suatu referensi, P sama dengan tekanan fluida, dan rho sama dengan densitas fluida. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida termampatkan adalah udara, gas alam, dan lain-lain. Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan adalah sebagai berikut. F kuadrat per 2 plus theta plus W sama dengan konstan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume /2 P V kuadrat dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garisan arus. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Lalu, bagaimana dengan alat penyemprot parfum ini? Semprotan parfum merupakan alat yang digunakan dalam proses fisis untuk mengubah aliran liquid menjadi semprotan droplet atau titik yang sangat kecil.
Semprotan parfum bekerja dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Berikut adalah bagian-bagian sprayer. Pertama, tangki. Tangki digunakan untuk menempatkan larutan. Lalu ada pompa. Pompa digunakan untuk mendapatkan tekanan yang diperlukan untuk mendorong larutan keluar dari nozzle. Lalu ada pengatur tekanan atau pressure regulator. Digunakan untuk mengontrol tekanan yang dihasilkan pompa sehingga diperoleh volume semprot yang seragam per satuan waktu nozzle. Nozzle digunakan untuk memperhalus larutan semprot sampai pada sasaran. Diremas, udara yang ada di dalam bola karet meluncur keluar melalui pipa 1. Karenanya, udara di dalam pipa 1 mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara tinggi, maka tekanan udara pada pipa 1 menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa 2 mempunyai laju yang lebih rendah. Tekanan udara dalam pipa 2 lebih tinggi. Akibatnya, cairan parfum didorong ke atas. Ketika si cairan parfum tiba di pipa 1, udara yang meluncur dari dalam bola karet mendorongnya keluar. Biasanya lubang berukuran kecil sehingga parfum meluncur dengan cepat. Ingat persamaan kontinuitas. Kalau luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Sebaliknya, kalau luas penampang pipa besar, maka fluida bergerak pelan. Cara kerja. Ketika bola karet diremas, udara yang ada di dalam bola karet meluncur keluar melalui pipa 1. Karenanya, udara dalam pipa 1 mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara tinggi, maka tekanan udara pada pipa 1 menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa 2 mempunyai laju yang lebih rendah. Tekanan udara dalam pipa 2 lebih tinggi. Akibatnya, cairan parfum didorong ke atas. Ketika cairan parfum tiba di pipa 1, udara yang meluncur dari dalam bola karet mendorongnya keluar. Biasanya, lubang berukuran kecil, sehingga parfum meluncur dengan cepat. Ingat persamaan kontinuitas. Kalau luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Sebaliknya, kalau luas penampang pipa besar, maka fluida bergerak pelan. Penemuan hukum Bernoulli. Hukum fisika dari Bernoulli adalah sebagai berikut. Bagian zat-zat cair yang tidak dimampatkan dan yang mengalir secara stasioner, jumlah tenaga gerak, tenaga tempat, dan tenaga tekanan adalah konstan. Itulah bunyi hukum Bernoulli yang dikemukakan pada tahun 1738. Nama asli sang penemu adalah Daniel Bernoulli. Lahir pada tanggal 8 Februari 1700 di Groningen, Dutch Republic, dan meninggal pada 17 Maret 1782 di Basel, Republic of the Swiss. Daniel Bernoulli adalah keluarga yang hebat dalam bidang matematika. Namun pada awalnya, ia kerap dipaksa oleh sang ayah untuk mempelajari bidang lain seperti bidang bisnis dan kedokteran. Berbekal keahliannya dalam matematika, Daniel Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah. Disitulah awal mula teori hidrodinamika yang terkenal itu dimulai. Hingga akhirnya, ia berkonsentrasi pada penambahan aplikasi matematika dalam bidang fisika mengenai aliran zat cair dan gas.